Nah, belakangan ini manga One Punch Man kembali heboh dengan kemunculan musuh baru yang sangat kuat, di mana musuh baru yang bernama Empty Void ini disebut-sebut punya kekuatan yang setara levelnya dengan Infinite Universe. Nah, berhubung banyak yang komen di video admin sebelumnya untuk membahas sekuat apa Empty Void ini, jadi mari sama-sama kita bahas sekuat apa Empty Void itu di video ini. Oke, pertama kita akan mulai dengan pengenalan singkat siapa itu Empty Void. Empty Void itu adalah rekan dari Blaze, atau bisa dibilang mantan rekan dari si Blaze ini. Dulu mereka pernah saling bekerja sama untuk memburu kubus-kubus misterius yang bisa mengubah seseorang menjadi monster. Namun karena suatu keadaan, Empty Void ini malah berubah menjadi monster akibat pengaruh dari God, dan berakhir dengan dia dan Blaze yang saling bertarung. Nah, pertarungan mereka ini berhasil dimenangkan oleh Blaze dan membuat Empty Void ini koma dalam waktu yang lama. Ya, kira-kira selama 15 tahun. Kemudian setelah dia pulih dari luka akibat pertarungannya dengan Blaze tersebut, Empty Void ini ternyata mengamati kejadian ketika Saitama itu berkuantam dengan Cosmic Garo, dimana ketika Blaze ini mengalihkan energi radiasi dari tubuh Cosmic Garo ke dimensi lain supaya tidak merusak bumi. Saitama dari masa depan datang ke momen Cosmic Garo ini mengintimidasi para hero, dan kemudian langsung mendaratkan pukulannya kepada Cosmic Garo hingga membuat kekuatan God itu langsung keluar dari tubuh Cosmic Garo ini. Nah, berhubung dari tadi Blaze menggunakan kekuatannya untuk memindahkan radiasi kosmik dari tubuh Garo ini ke dimensi yang lain, maka saat kekuatan God keluar dari tubuh Garo ini, kekuatan itu juga ikut teralihkan menuju ke lubang dimensi tersebut. Namun disinilah masalahnya kembali berlanjut. Ternyata Empty Void ini sudah menunggu di balik dimensi yang lain tersebut, dan dia menyerap semua kekuatan God yang keluar dari tubuh Cosmic Garo ini. Blaze yang melihat itu pun langsung mengejar Empty Void. Namun sayangnya Empty Void ini berhasil mematahkan serangan Blaze dan kemudian kabur menggunakan kemampuannya dalam memanipulasi ruang. Nah, kemudian di saat Empty Void ini mulai menargetkan Flashy Flash dan juga Sonic, aksinya ini kembali dihalangi oleh Blaze dan pertempuran mereka ini kembali tidak terelakkan. Di sini diperlihatkan jika Empty Void itu punya genjutsu yang luar biasa, sampai membuat musuhnya bisa terjebak di dalam ilusi. Belum lagi ilmu pedang beserta semua teknik assassin miliknya juga sudah berada di level yang sangat tinggi. Namun selain semua hal tadi, hal yang paling mencolok dari Empty Void ini adalah jurus Dimensional Slash-nya, di mana jurus ini Empty Void lepaskan dari dimensi yang lebih tinggi untuk memotong targetnya. Nah, di saat pertarungan antara Empty Void melawan Blaze beserta Flashy Flash dan Sonic ini, Empty Void di sini jelas ditunjukkan bisa mengungguli mereka bertiga ini, bahkan sampai membuat tangan dari pahlawan nomor 1 ini menjadi terpotong. Tapi ya seperti musuh-musuh sebelumnya yang ada di komik ini, ujung-ujungnya Empty Void itu harus kalah oleh Saitama, sehingga akan membuat Saitama ini terlihat sangat kuat, dengan dia yang bisa mengalahkan musuh yang sebelumnya sudah dibuat sangat kuat. Nah, sepertinya cukup sampai di sini dulu untuk pengenalan Empty Void ini. Sekarang kita akan coba membahas sekuat apa ninja terkuat yang ada di dunia One Punch Man ini. Oke, yang paling jelas kita akan coba membahas kemampuannya yang paling kuat, yaitu Dimensional Slash ini. Nah, ketika Empty Void menggunakan Dimensional Slash-nya ini, dia akan pergi ke dimensi yang berada di luar dari hukum sebab akibat alam semesta, di mana pada dimensi yang lebih tinggi ini, dia bisa melihat infinite dunia paralel yang bercabang dan muncul seperti busa. Lalu dengan mengayunkan pedangnya ke arah busa yang merupakan alam semesta ini, Dimensional Slash milik Empty Void ini akan mengabaikan jarak, energi, serta ukuran, dan akan membuat target yang terkena serangan ini menerima damage yang luar biasa. Nah, dari kemampuannya ini, apakah mungkin Empty Void ini sudah berada di levelnya makhluk dimensi yang lebih tinggi yang bisa menghancurkan Infinite Universe? Ya, untuk jawabannya sayangnya tidak. Nah, kenapa bisa begitu? Mari kita bahas satu persatu. Pertama, bisa pergi ke dimensi yang lebih tinggi tidak berarti Empty Void ini punya kekuatan setara dengan makhluk dari dimensi yang lebih tinggi tersebut. Hal ini bisa kita lihat dari Empty Void yang tidak ditunjukkan mengancam Infinite Universe yang bercabang, dan dia bahkan tidak ditunjukkan sebagai ancaman bagi universe miliknya sendiri. Ya, ibaratnya ada manusia yang pergi ke luar angkasa lalu melihat banyak bintang dan galaksi, bukan berarti manusia itu bisa langsung disebut berada di level multisolar system atau galaksi, cuma karena dia berada di tempat yang sama dengan objek-objek tersebut. Kedua, damage dari Dimensional Slash milik Empty Void ini cuma ditunjukkan mampu menghancurkan daerah sebesar kota dan juga gunung, di mana efek dari tebasan inilah yang membuat Dimensional Slash milik Empty Void ini cuma punya kekuatan di level kota dan juga gunung. Hal ini juga diperjelas ketika Empty Void ini mengajak Flashy Flash untuk bergabung dengan dirinya. Kita bisa melihat kalau tujuan dari Empty Void itu cuma sebatas menghancurkan berbagai kota di permukaan bumi saja. Nah, jika memang Empty Void itu punya kekuatan setara makhluk 4 atau 5 dimensi, maka satu tebasan dari Dimensional Slash miliknya ini cukup untuk membuat gelembung alam semesta ini terbelah, beserta alam semesta One Punch Man itu sekalian. Tapi sayangnya kita sejauh ini cuma diperlihatkan serangan-serangan dengan daya hancur yang kecil, yang bahkan serangan itu tidak sebanding dengan serangan Psychos Orochi yang bisa memotong lempeng benua ini.
Dan yang ketiga, kekuatan Empty Void itu tergolong lemah, sehingga membuat Dimensional Slash miliknya ini tidak terlalu kuat. Nah, di saat Blaze menjelaskan mengenai kemampuan Empty Void ini, Blaze juga menyinggung mengenai kemampuan itu juga tergantung kepada subjek, atau tergantung kepada orang yang mendapatkan kekuatan dari God. Yang mana itu artinya, jika Empty Void punya kekuatan yang lebih kuat daripada saat ini, maka Dimensional Slash-nya ini mungkin akan jauh lebih berbahaya lagi. Nah, kekuatan Empty Void yang lemah ini juga membuat serangan dari Dimensional Slash yang seharusnya mengabaikan jarak, energi, dan ukuran ini menjadi bisa dirasakan oleh Flashy Flash, dan bahkan bisa dihindari oleh Blaze dengan kemampuannya. Hal ini karena Empty Void yang lemah membuat serangan yang seharusnya punya kecepatan infinity atau bahkan immeasurable ini jadi bisa disadari dan dihindari oleh targetnya. Jadi ya, kesimpulannya Empty Void itu memang sangatlah kuat. Namun dia masih kalah kuat dari musuh-musuh Saitama sebelumnya, terkhususnya Cosmic Fear mode Garo ini. Meski sudah kita bahas sebelumnya kalau Empty Void itu menyerap kekuatan yang keluar dari Cosmic Garo, dan dengan tambahan kekuatan itu membuat Empty Void ini jauh lebih kuat dari Cosmic Garo berdasarkan perkataan dari Blaze. Namun kekuatan yang dia serap ini sayangnya cuma kekuatan Cosmic Garo yang belum melakukan pertarungan serius melawan Saitama di planet Jupiter. Alias kekuatan yang Empty Void ini serap cuma sebatas kekuatan Garo yang mengkopi Saitama sekali, yang mana Saitama yang dikopi itu juga belum versi Saitama yang marah karena melihat Genos ini terbunuh. Kemudian kekuatan Saitama yang dalam keadaan belum serius dan belum kembali berkembang ini ada di kisaran level planet sampai level bintang. Nah, level ini bisa kita lihat dari serangan di saat Saitama mulai serius dan Garo mengkopinya. Efek ledakan dari bertemunya dua pukulan serius itu cuma bisa melenyapkan banyak bintang dan juga galaksi. Dan berhubung di saat itu kekuatan mereka berdua ini setara, alias Saitama akhirnya menemukan musuh yang sekuat dirinya, maka kekuatan Saitama yang sebelumnya berhenti berkembang pun kembali meningkat secara eksponensial selama pertarungan mereka di planet Jupiter. Nah, di sini selain Saitama, sebenarnya kekuatan Cosmic Garo juga ikut berkembang, namun tidak secepat perkembangan Saitama ini. Sehingga jika saja Empty Void ini menyerap kekuatan Cosmic Garo setelah pertarungan di Jupiter, maka kekuatan itu akan membuat Empty Void ini jauh lebih kuat daripada dirinya yang ada di komik pada saat ini. Dan hal itu juga akan membuat Dimensional Slash miliknya ini benar-benar akan menebas musuhnya tanpa bisa musuhnya itu sadari atau bahkan hindari. Lalu kemudian kita juga bisa melihat hierarki kekuatan dari Empty Void ini melalui pertarungannya melawan Blaze, Flashy Flash, dan juga Sonic, di mana pada pertarungan tersebut Empty Void masih bisa dibuat kesusahan oleh Blaze and the Gang ini. Yang mana jika kita bandingkan dengan pertarungan Blaze melawan Cosmic Garo, Blaze di sini tampak sangat kesusahan. Bahkan Garo di sini juga menyebut jika Blaze itu sudah bukan levelnya lagi. Kemudian kita juga bisa bandingkan saat mereka ini bertemu dengan Saitama, yang mana pertarungan Saitama melawan Cosmic Garo itu lebih intens dan serius dibandingkan dengan Empty Void yang bisa kalah cuma karena sekali seret oleh Saitama ini. Jadi ya, kekuatan Empty Void itu berada di bawah kekuatan Cosmic Garo pada saat baku hantam di Jupiter, di mana itu membuat Empty Void ini berada di level planet hingga level multi solar system. Ya, mungkin ini tidak sekuat yang kalian bayangkan, dan kalian mungkin juga pernah lihat orang yang nyebut kalau Empty Void ini sudah berada di level multiverse karena dia bisa pergi ke dimensi lebih tinggi dan menebas dari luar hukum sebab akibat alam semesta ini. Ya, jika kalian ingin menyebut kalau Empty Void ini sudah berada di level multiverse, outversal, atau bahkan level boundless seperti fans-fans Saitama di luar negeri ini, ya itu hak kalian. Admin di sini cuma menunjukkan semua yang ada di manganya dan menjelaskan apa yang memang ditunjukkan saja. Dan untuk masalah kalian setuju atau tidak setuju, semuanya itu kembali kepada kalian. Dan ya, kayaknya itu dulu untuk video kali ini. Seperti biasa, like video ini jika kalian suka, tinggalkan jejak kalian di kolom komentar, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.